Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan kami di program Bekal Pagi, Belajar Kebenaran Alkitab. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ayub, pasal yang pertama ayat yang ke-1, 2, dan 3. Dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah cerita masa lampau, sebuah lagu rohani yang diambil dari kata-kata terakhir seorang laki-laki yang bernama Nokseng, yang berasal dari suku Garo, desa Assam di sebelah timur Laut India. Pada waktu sekitar tahun 1800-an, beberapa misionaris Inggris tiba di India dan memberitakan Injil di desa Assam, di daerah India khususnya. Penduduk ini memiliki kebiasaan kanibal. Mereka suka makan daging manusia, Bapak Ibu Saudara. Kehadiran misionaris Inggris ini tentu tidak disenangi oleh orang-orang setempat, bahkan mereka dibenci oleh mereka. Tetapi di luar dugaan, Injil di tengah mereka mulai perlahan berdampak. Nokseng dan anak-anaknya beserta istrinya, mereka memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga yang ada di India. Dan banyak orang yang percaya Yesus. Mendengar kabar ini, kepala suku setempat marah dan dia tidak menerima kehadiran Nokseng dan keluarganya. Dan mereka diadili oleh kepala suku dan mengangkat tombak dan mengancam Nokseng beserta keluarganya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Istri dan anak-anak misionaris ini dibunuh. Dan tibalah Nokseng diancam. Namun misionaris ini tetap mempertahankan imannya kepada Yesus. Dia mengatakan, I have decided to follow Jesus. Dia mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Maka muncullah lagu ini di dalam situasi yang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Nah maka pada saat ini saya memberi tema setia sampai akhir. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini juga kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub.
Apa yang dikatakan firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini adalah bagaimana seorang Ayub bahkan dicobai oleh berbagai macam dalam kehidupannya. Pertama datang dari setan. Di ayat yang ayat yang ke-8, lalu berdalu mengilingi dan menjelajah bumi. Setan berkeliling. Lalu kemudian setan menghadap Tuhan. Dan kemudian Alkitab memberitahu kepada kita bahwa pada waktu iblis sedang berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan mempromosikan Ayub. Tuhan mempromosikan Ayub. Apa yang Tuhan katakan kepada iblis adalah, lihatlah hambaku Ayub, laki-laki yang jujur, saleh, takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Coba kita perhatikan baik-baik teks kita. Ternyata ketika kita berada di posisi saleh, takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan, rupa-rupanya Tuhan bermain promosi. Ini juga merupakan standar orang yang hidup setia sampai akhir hidup. Kalau orang dikenal sebagai orang yang setia sampai akhir hidupnya, pertama yang ia harus miliki adalah saleh, jujur, takut kepada Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah Tuhan mempromosikan Ayub dan bangga terhadap Ayub, di ayat yang ke-9, setan berupaya supaya Ayub tidak takut kepada Tuhan. Dia berupaya supaya Ayub meninggalkan Tuhan dan tidak mengakui kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat kata takut yang dimaksud dalam teks ini. Dalam bahasa Ibrani mengatakan yare. Yare dalam pengertiannya adalah sebuah kekaguman kita kepada Tuhan yang sangat kuat, sehingga kita berada di titik bagaimana kita menghormati Tuhan. Jadi kapan kita dikenal sebagai orang yang takut Tuhan? Waktu kita sudah ada pada titik di mana kita menghormati Tuhan yang sangat kuat. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konsep yang kedua adalah sebuah kehidupan saleh yang saudara dan saya pertahankan dalam hidup. Jadi siapa yang mempertahankan kesalehannya dalam hidupnya, itu adalah salah satu standar kita dikenal sebagai orang yang takut Tuhan. Sebagai orang yang takut kepada Tuhan, memang terkadang banyak sekali godaan. Terkadang banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Pertama, permainan iblis jelas. Dia mau merusak kekaguman kita kepada Tuhan supaya apa? Pada akhirnya kita hilang hormat terhadap Tuhan. Dia akan berupaya sedemikian rupa supaya saudara dan saya akhirnya mengalami keadaan di mana kesalehan kita gugur. Nah, bagaimana cara iblis bermain dalam kita punya hidup? Bagaimana cara iblis bermain dalam kita punya hidup? Iblis menawarkan
Kita lihat di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Di sini Ayub diuji kekonsistenannya. Apakah Ayub tetap konsisten dengan dia punya gaya hidup, takut kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, permainannya iblis ini memang juga sering terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana ketika orang menghormati Tuhan itu kebanyakan ketika mendapat apa-apa, ketika hidupnya diberkati, ketika hidupnya tidak berkekurangan. Nah, jelas orang yang takut kepada Tuhan rupa-rupanya adalah hidup yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Hidup yang punya kekonsistenan, punya pendirian yang teguh dan tidak gampang diombang-ambingkan. Kita belajar dari Ayub. Ayub adalah laki-laki yang paling kaya di bumi belahan timur. Itu Alkitab mencatat bahwa dia punya semuanya. Imajinasi kita menggambarkan bahwa Ayub punya segalanya. Nah, iblis berusaha supaya Ayub tidak takut kepada Tuhan. Dengan cara apa? Iblis menghancurkan kehidupan Ayub. Alkitab mencatat bahwa Ayub mempunyai 10 anak. Ayub mempunyai 10 anak dan meninggal di waktu yang bersamaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, situasi yang dihadapi oleh Ayub memang sangat sulit. Ujiannya yang begitu berat. Maka saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perlu kita belajar dari seorang tokoh ini. Apa yang membuat dia tetap punya pendirian? Itu tadi kehidupan saleh, kehidupan jujur, kehidupan yang takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu yang membuat Ayub tidak goyah. Maka kita melihat selanjutnya waktu Ayub kehilangan anak-anaknya dan meninggal di tempat yang bersamaan, juga hartanya. Tadi di sisi keluarga, iblis berupaya untuk menghancurkan Ayub dari sisi keluarga. Anak-anaknya diambil. Selanjutnya kita melihat di sisi ekonomi. Harta kekayaannya diambil, dirampok, bahkan dibakar. Semua kepemilikan Ayub. Dan kita melihat bahwa Alkitab juga mencatat bahwa Ayub tinggal di bawah tanah lapang dan dia terbiasa bermandikan abu. Ini apa? Ini konteks, ini ide yang setan mainkan di dalam dia punya pemikiran. Dia berupaya supaya Ayub tidak takut kepada Tuhan. Hanya satu saja kepentingan iblis, supaya Ayub tidak takut kepada Tuhan, supaya Ayub tidak setia kepada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Kita cek apa yang sedang terjadi, atau kita berada di kondisi yang sama yang dialami oleh Ayub. Masihkah kita tetap setia ketika kita
tidak terpenuhi, kebutuhan kita misalnya, atau doa kita belum dijawab Tuhan, atau bahkan kita mengeluh karena situasi yang tidak baik-baik saja, apakah kita berputus asa, hilang setia kita kepada Tuhan, atau kita malah tambah teguh di dalam iman? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sini tidak mendapat apa-apa, artinya yang berikut adalah pentingnya kita memahami bahwa yang Dia mau rampas dari kita adalah tidak takut Tuhan. Iblis punya pekerjaan. Dia berusaha supaya kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidup. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekalipun kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan yang berat sekalipun, kita kehilangan segalanya, mungkin baru satu saja yang hilang dalam kita punya hidup, kita sudah protes, atau kita menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan keadaan. Perhatikan Ayub, hampir semua di dalam dia punya hidup hilang. Tapi Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak berbuat dosa terhadap lidahnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini rahasia yang membuat kita tetap setia sampai akhir. Belajar dari kehidupan Ayub yang menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya. Bukan harta, bukan keluarga, ataupun kehormatan, tahta, bukan itu yang menjadi kebahagiaan Ayub. Tapi yang menjadi kebahagiaan Ayub adalah Tuhan adalah segalanya bagi Ayub. Dan pada akhirnya Ayub menang terhadap godaan, cobaan yang dia alami. Karena dia punya prinsip bahwa dia adalah laki-laki yang saleh, laki-laki yang jujur, laki-laki yang takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Maka marilah setiap kita supaya kita mengintrospeksi diri. Apakah kita tetap setia sampai saat ini? Apakah kita tetap setia berdoa kepada Tuhan? Atau kita punya jalan lain? Atau kita punya jalan alternatif? Tidak usah mengandalkan Tuhan, saya bisa sendiri. Apakah kita seperti itu? Saya rasa tidak. Dan biarlah firman Tuhan ini menegur kita, mengingatkan kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia sampai akhirnya, yaitu tetap mengandalkan Tuhan. Pandang Tuhan dalam hidupmu. Sekalipun masalah tidak kunjung selesai, mungkin kita mengalami kesulitan, mungkin kita mengalami sakit penyakit, tetap percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah masalah kita. Tetaplah setia sampai kita menerima mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi masing-masing kami, dan firman-Mu jelas bahwa ajar kami untuk tetap setia, jujur, bahkan takut akan Engkau dan menjauhi kejahatan. Dan tolong kami Tuhan, Roh Kudus bimbing kami supaya hidup kami senantiasa dikendalikan oleh Tuhan, bukan keinginan kami ataupun kuasa tipu muslihat iblis yang berusaha menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.